ketika nanti menuju ke Land of Dawn dan Morpheus mid lane. Yang tadi sempat kita perbincangkan untuk Sunset Lover akan muncul untuk mendinai bagaimana Marky dengan dash ability 1-1. Oke. Right, langsung saja ini dia match point untuk tim Indonesia. Geekfam, mampukah mereka mengamankannya atau bahkan pejuang Warrior Deus Volt kali ini mampu memaksa mereka ke game yang ketiga? Mari kita menuju ke dalam Lane of Town. Match point di tangan tim Indonesia. Wow. Satu langkah lagi tentunya untuk mensecure posisi mereka di babak group stage, Bung KB. Iya, biar lebih secure lagi tentunya agar Terancam gak sih ini? Oh, kalau Terancam. misalkan kita berbicara terancam, semuanya terancam di match kali ini, Cimomo. Bener sih, Be. Karena kalah di sini tuh kayak bukan pilihan. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana nanti hasil selanjutnya. Untuk pertandingan-pertandingan yang ada di grup D juga masih cukup banyak. Sehingga perlu kita saksikan lagi bagaimana development yang akan tercipta dari Geekfam di game yang kedua kali ini. Rotasi yang belum bisa dilakukan Aboy karena pressure di area mid lane-nya cukup keras. Dan mereka sadar akan hal tersebut. Tapi Sunset Lover punya apa saat ini? Sunset Lover cuma bisa bertahan sampai dia punya power di arah level 4. Oh, tapi bahaya banget juga ya dilihat-lihat ya. Dia punya damage reduction dari Vengeance. Dan dia juga memilih emblem yang menunjukkan Impure Reach. Tambah dengan untuk sekarang, ganking mulai tercipta. Wah, press ward telah dikeluarkan begitu saja. Dari Kid Bumba masih bertahan dan emblem kali ini di tangan sosok seorang Luka. Dia akan lebih kuat dengan tenacity. Iya. Dan mungkin ini dia yang dibutuhkan. Agility untuk rotasi yang dimiliki karena dia butuh untuk mengejar di mana Sunset Lover berada. Dia juga membawakan emblem support agar tujuannya nanti bisa lebih banyak mengeluarkan absorb shield damage ketika sudah memiliki Oracle juga. Tapi Magister? Oke, Violet Record dikeluarkan. Magister Cut akan mendapatkan look. The Purify Gaming save the day untuk para pasukan dari Geekfam. Meanwhile dari bottom lane kembali. Dua tim yang menggunakan gold lane sebagai weak lane mereka masing-masing. Apalagi 1-1. Kali ini Dearly belum punya pressure yang sangat baik. Iya. Pawlowski belum berada di level 4. Geekfam mereka standby dengan ada Nile di depan sana. Tapi ingat, Luka tidak punya Purify kalau dia terperangkap lagi dengan adanya Crystal Migration Sunset Lover. Berada di level 4, Luka memaksakan di depan sana. Dan ternyata para pasukan dari tim Geekfam mereka benar-benar terbantu dengan Bintang dan Luka. Nile hingga melakukan retribution dan free terhadap Nile. Meanwhile, Luka versus everybody melakukan Bintang terhadap dua player yang memiliki dari Geekfam. Wow. Semuanya bebas langsung ke arah belakang dan zoning out terjadi terhadap Purple Cloud dan Death Bolt ini berkat Luka. Iya. Tapi itu benar-benar Luka mengorbankan dirinya untuk pertukaran yang lebih mahal. Dan sekarang, jadi main-main di Sport mereka mencoba untuk mengusir saja main-main dari Geekfam. Mereka tidak mau terlalu overcommit juga karena memang Magister sempat ditumbangkan. Dan Geekfam berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Dua kata yang menakutkan hari ini, Esmeralda Look. Karena dia benar-benar pegangin 3 pemain dari The Sword sekaligus. Ditambah dengan zoning out tersebut, menimbulkan efek snowballing yang sangat luar biasa. Turtle diambil, purple buff di invade, dan lihat Nile sekarang, dia unggul dari segi level ketika match up-nya melawan Magister. Dan ini akan menjadi early game yang cukup proaktif bagi teman-teman dari Geekfam, apalagi ketika kita melihat adanya Dreadnought Armor yang dimiliki oleh Fredrin dari Nile. Oh, dia pengen kuat banget Dia di langsung depan ya. mau early game yang menabrak sepertinya bersama juga dengan Luke yang sesaat lagi akan menyelesaikan Riceman. Tapi Pawlowski terperangkap di depan sana. Masih coba untuk bertahan terlalu kuat Pawlowski untuk bisa di take down di early seperti ini. Membuat para pasukan dari Geekfam tidak harus terlalu takut untuk bermain dengan boost. Karena Magister dalam posisi yang tidak terlalu unggul. Kenapa? Karena jungle-nya udah coba sedikit demi sedikit dipatahkan oleh seorang Nile. Itu satu. Yang kedua, ada damage reduction dari pasif Kaja. Dan yang ketiga, kita tahu sendiri, untuk Guinevere Jungle di competitive scene, itu build-nya pasti build ke arah tank utility. Ya. Sehingga membuat damage yang dihasilkan sama Magister di early game mungkin ada, tapi ketika menuju ke late game, atau mungkin targetingnya ke arah roamer-roamer yang memiliki HP tebal, gak bakal seinstan itu. Tapi Be, secara nggak langsung aku ngerasa ya, Geekfam sekarang kunci itu juga bukan cuma di Baloy loh. Iya, Tapi di gimana look-nya. look-nya juga loh. Makanya kan dua kata seram hari ini kayaknya. Luke Esmeralda. Oke, tapi ngomongin soal Luke Esmeralda, jangan sampai dia bertemu dengan Karvi di area itu the late game itu yang mungkin harus mereka pahami.
Dan mereka juga harus gimana caranya membuat Marky tidak dalam posisi yang under sekali. Di depan sana, pasukan dari Geek Farm, mereka tidak memaksa team fight terhadap Turtle. Mereka memaksakan supaya Kid Bombanya ngelepasin dulu penalty zone atau minimal dia ngelepasin flickernya. Dan di depan sana, Special Big Reset dengan adanya sosok dari seorang Magister berhasil mendapatkan 1K. Yes, Nile ter-takedown. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka kehilangan the power of retribution. Tapi Luka masih bertahan di depan sana. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa team fight. Walaset Kid Bomba kali ini berhasil ter-takedown. Pertukaran yang tidak cukup adil, tapi Turtle yang tidak bisa didapatkan oleh Deusku menjadi sebuah keuntungan dari Geek Farm. Wow, looknya benar-benar strong banget di area depan. Tapi sayangnya tadi mereka tim fight itu di area jungle. Jadi ya bisa dibilang itu jadi spot yang amat enak banget sebenarnya untuk Fnatic Clan dari Magister. Ya, tapi ditambah dengan flicker juga dari Kid Bomba yang membuat penalty zone-nya lebih on point. Namun, buying time-nya percuma karena Nile sudah hadir kembali dan akan mengadu retribution. Special Migration menunjukkan seorang Paloski ini cukup sangat merugikan tim dari Deathfall. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan Sawo, mereka bahkan bisa saja kehilangan seorang Magisur. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa tim fight dari mid lane dan lihat Nile tidak mengeluarkan apapun di sana. Kayaknya Luke harus berterima kasih sama Matildanya Sawo. Karena dengan Matilda Sawo menggunakan Guided Wing berkali-kali, Absorb damage. shield-nya makin banyak, absorb-nya makin lebih powerful. Dan lihat, untuk sekarang Entity Talisman sudah ada tangan dari Luke. On the way seharusnya menuju ke arah Dominance Ice. Dan ini akan membuat shield dari Orpheus-nya Sunset Lover akan benar-benar sangat-sangat tumpul sekali. Dimakan semuanya ya. Di zoning terus juga, lihat bagaimana sosok Luke yang masih belum bisa di-take down. Dengan Purify-nya, buying time akan menjadi kunci jawaban dari Geek Farm sehingga fokus dari Sunset Lover-nya itu nggak ke arah Marky. Tapi kalau ngomongin dari EXP, kali ini lihat pecat Mat Paloy! Menuju ke arah seorang Carby hilang pecah begitu saja dan bahkan this is Captain Marcus speaking ready to take home. Berhasil memberikan damage dari Mr. Vengeance. Meanwhile, Leper Sword menutup hari dari sosok Sunset Lover. Sawo, where are you going? Tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka lebih memilih untuk fokus ke arah mid lane. Mereka meredamkan diri mereka, nggak mau dive in terlalu dalam karena kerugian akan bisa di tangan mereka. Dan ini dia Nile membalas recall dari seorang Sawo yang kalau bahasa Inggris di interview sana bilang tipi-tipi. TV. Bener kan? Tipi-tipi typically. Oke, penalty zone for nothing. Apa yang terjadi dengan flicker sekalipun, following up tidak ada membuat Kid Bomba melakukan hal yang sia-sia. Kid Bomba, what are you doing Kid Bomba? Mungkin at least dia pengen nge-clear minion aja sih. Ya, tapi setidaknya untuk di turtle yang selanjutnya dia nggak bakal bisa set up. Yang mungkin bisa dilakukan hanya Sawo dengan satu buah Guided Wing. Tapi itu resikonya tinggi banget. Lagi dan lagi karena nggak ada flicker, berarti jatuhnya jadi one way ticket. Oh, dan Flash of the Assist untuk Sawo kali ini. Sementara Geek akan lebih berfokus bermain secara objektif tentunya menjadi kunci untuk Geek Farm. Dengan dominasi net award sejauh ini di menit ke-8. Tapi tiba-tiba Magister Oh, Special Migration, Paloski masih bertahan dengan konsol gaming. 2 kali gak kepick up. 2 kali gak kepick up dan Luka di sana langsung melakukan respon terhadap tim Geek Farm lainnya. Luka masih punya Purify Gaming tertangkap, walas hit, berhasil ter-takedown. Akhirnya Luka bisa hilang. Sedikit terlambat mungkin Nile memberikan absorb damage dari turtle-nya. Yang akhirnya Luka harus menjadi korban keganasan dari seorang Sunset Lover. Nah, itu yang tadi kamu bilang ya. Saking percayanya Aboy. Saking percayanya. Baloy dengan Iya. look juga ya. Dia percaya semua satu sama lain. Dan Iya. memang mungkin kita bisa bilang, kalau ngomongin dari Geek Farm, salah satu tim underrated di hari MPL, Dark Horse banget. Mungkin secara individualisme mereka tidak terlalu terdeteksi. Tapi gimana caranya mereka punya team fight dan mereka punya kepercayaan satu sama lain, sama timnya. Benar-benar seperti keluarga, itu yang membedakan. Iya. Tapi kalau kita berkaca kembali dengan item yang sudah benar-benar dihadirkan dari kedua belah tim ini, Geek Farm mungkin fokusnya menuju ke arah si Halberd. Ini yang menarik juga dari Marky. Item ketiga untuk memecahkan shield absorb yang nanti akan dibawakan juga dari Matilda. Sehingga membuat kekuatan dari Sawo dengan Flask of the Assist nggak begitu maksimal. Tapi di satu sisi lainnya, Legend Sword di tangan dari Carvey. Udah pasti. Luke harus lebih berhati-hati karena semakin late game, Beatrix-nya akan semakin lebih berbahaya dengan Maleficor yang akan dia bawakan. Gak bakal bisa ditahan. Gak bakal bisa ketahan, kecuali dia bikin blade armor. Tapi di depan sana Magistor kali ini berhasil menghindari dipecat dari Paloski. Bergerak belakang membuat masuk ke Geek Farm. Dan lihat Sunset Love fans everybody dan this is Captain Marcus speaking nampaknya berhasil menumbangkan Sunset Lovers kembali. Luka! Luka!
EXP Leader dari Indonesia berhasil menabrak arah backline. Looking for Wipeout, permasukkan dari Kickfam, memasang defense, kena boy. Ternyata pembuat Tailspool terpancing. Wipeout, EXP Leader dari Indonesia. Luke benar-benar menunjukkan kualitasnya. Berhasil menabrak Tailspool dan Wipeout pun terjadi. Dan gimana follow up dari Abo yang nge-copy ke arah Circling Eagle tadi? Ya, langsung ditabrak juga dengan double knock up airborne. Gila. Membuat dua kata menyeramkan kita masih sama dengan Luke dan bakal ada Wah. pick off lagi. Sawo yang baru saja hidup kembali. Mencoba untuk melakukan mirror, mencoba untuk mencari informasi. Tapi nyatanya belum ada yang di area Lord. Kickfam masih ingin pick off, ingin melakukan intimidasi gameplay kepada Dazvolt. Yes, apakah Kickfam akan coba menutup game kedua kali ini seperti Filipino style gameplay? Tapi nampaknya depan sana Magister gak bakal berani lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih mencoba untuk Gila, membuat Luke. Magister memikirkan 3 atau 4 kali sebelum dia bisa masuk ke dalam pit lane. Padahal tadi si Carvi udah percaya loh sama Magistornya. Iya, Dia udah iya, bukan iya. Infinite Dia Station. langsung tembak. Dia udah tembak ke arah Baloiski karena dia nggak kena damage reduction di sana. Yang kena udah pasti bakal ke Magistornya. Tapi ternyata Magistor memilih untuk mundur karena memang ada Luke di sana. Nile juga siap backup. Semua dari Geekfam akan saling bahu-membahu. Sehingga dengan Lord yang pertama kali ini, kayaknya bakal ada sedikit tempo yang berbeda. Geekfam sudah mulai panas mesin dieselnya. Ini dia kekalahan pertama yang membangkitkan bagaimana semangat mereka sampai dengan hari ini setelah mereka 2-0-in The Ohio Brothers. Dazvolt mungkin bakal jadi next targetnya. Oke, Distor paksa untuk dipukul mundur. Baloiski! Baloiski! Fokus ke arah sosok dari Kid Bomba, tapi nampaknya itu sebuah masalah untuk Kickfam. Mereka kehilangan Marky, mereka kehilangan Baloiski. Berikan bahkan Special Mavis tentu dikeluarkan bersama dengan Valtteri, tapi Nile masih coba bertahan di garis depan. Nile memiliki power damage yang cukup tinggi. Sunset Lover tidak akan bisa kemana-mana. Ditempel oleh seorang Luke. Satu persatu mereka udah mulai grogoti. Bahkan Sawa akan menjadi pilihan yang kedua sebelum ke arah Beatrix. Karena untuk menangkap Magister ini cukup terlalu jauh. Dan Baloiski moment ini benar-benar menjadikan momen yang cukup mengerikan. Antara dia dapat atau ternyata dia membawa malah petaka untuk timnya. Agak sedikit terburu-buru sepertinya karena turret di area mid juga masih belum berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Luke Luke bakal coba di take down. Nampaknya Purify Gaming menyelamatkan harinya kembali. Udah punya blade armor juga, jadi nggak bakal semudah itu untuk take down. Jadi makin lebih powerful lagi dengan physical defense yang makin lebih tinggi juga. Dan mungkin untuk kelas itemnya akan lebih aman ketika memiliki immortality. Tapi kalau kita lihat tadi satu loncatan yang begitu mematikan dari Sunset Lover dan juga bekerja sama dengan Kid Bomba, kayaknya Marky bakal show up terakhir lagi deh. Apalagi ketika kita melihat resep itemnya yang menuju ke arah Magic Blade terlebih dahulu. Rose Gold Meteor seharusnya akan menjadi item kelima dari Marky. Oke, Magister bersama kawan-kawan sudah bermain dengan adanya pola 5 player standby di depan sana. Untung tidak ada yang bisa mengikat sekalipun. Altizan masih formatting, informasi terberikan. Tapi lihat dari Baloiski di arah belakang mencoba mencari di mana Carvi berada. Tidak ada Carvi, dia akan coba menangkap siapa. Dan Carvi kali ini terlalu jauh untuk bisa melakukan following up damage. Hingga zoning out dari Luka membuat Carvi tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan membuat pasukan dari Dealspool membuat mereka terperangkap walaupun hilang lukanya. Tapi zoning out yang benar-benar maksimal. Dia membuat flicker Carvi hilang dan tidak ada di saat Lord. Ditukar dengan waktu resurrection dari Luke, itu cukup adil. Ya, apalagi Sawo yang tumbang loh. Jadi harusnya nggak bakal berani juga untuk Dazvolt melakukan sebuah movement tanpa adanya hero cover yang bisa membawa Carvi-nya ketika tidak memiliki flicker. Iya, plus Apalagi Kid nggak ada Bomba, Flash of Theosis juga. yes, dan Kid Bomba juga nggak punya penalty zone. Ya, untuk penalty zone sekarang mungkin akan ada lagi, tapi flickernya dari tadi yang mungkin belum dikeluarkan. Mungkin Kid Bomba juga udah sadar. Kalau dia keluarin flickernya untuk ofensif, dia nggak bakal bisa untuk mundur karena dia Terisla one way ticket. Dan terlalu beresiko kalau seandainya dia tiba-tiba akan langsung jump in dengan menggunakan satu buff flicker. Udah mulai bunyi genderang perang nampaknya kali ini di Ar. Ya, dan agak beresiko sih tiba-tiba keluar Oh, tanpa ini ada dia planning. bener banget resiko yang bisa dapatkan Magister. This is Captain Marky dan dia ready to take off. Marky, a double kill from Marky. Membuat Dazvolt berhasil didapatkan dua playernya dan terbuka sangat bebas untuk base-nya. Tidak ada Magister, tidak ada Sunset Lover, berarti tandanya tidak ada counter untuk Marky. This is Captain Marky ready to take off.
Cuma Pilot dengan Marky. satu kali tumbang, Be. Dia udah jaga positioning dia tahu pergerakan dari pemain-pemain Dismal. Dia nggak boleh terlalu dekat dengan posisi bawah yang menarik dengan defense judgment. Dan itu dia yang didapatkan oleh Geekfam. 2 pemain dari Dismal tumbang. Ya, apalagi Sunset Lover-nya juga nggak ready kayaknya ketika tiba-tiba ternyata sudah kebuka duluan weakness point-nya. Dan hal tersebut yang membuat Geekfam makin lebih percaya diri, apalagi sekarang Marky sudah memiliki Rose Gold Meteor. Dia bottom lane. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah turret yang dimiliki Balik para ke pasukan dari tim Deathfall. Paloski coba memancing keributan dengan menunjukkan batang hidungnya di garis depan. Tapi Deathfall, mereka tidak ada yang bisa mengikat siapapun. Dan mereka harus bisa melakukan counter terhadap Paloski. Dapat sana penalti dari Kid Poma. Wah, bukan mencoba terjadi dan Marky akhirnya ter-take out. Besta bukan sangat bebas. Double kill didapatkan. Sawah hanya bisa menjadi pertukaran untuk seorang Luke. Meanwhile, Aboy mencoba untuk melakukan jemputan terhadap seorang Luke yang akhirnya Luke dilepaskan. Tidak berhasil di following up, tapi setidaknya dengan 2 turret yang hampir mereka dapatkan. Hampir ya. Hampir. Jadinya cuma 1. Dan membuat mereka kehilangan 2 player. Aku boleh bilang ini ruginya di Geekfam. Rugi di Geekfam karena memang ketika momen menuju ke arah late game, ini akan membuka potensi untuk Carvi build up lagi. Item-item late game-nya akan lebih mengerikan juga. Tapi buat sekarang setidaknya tidak memberikan teritorial untuk Dance Vault adalah kunci jawaban juga buat Geekfam. Sehingga mereka tidak boleh ke pick off lagi. Ketahuan. Nah, kalau ini memaksa ke arah Magistor kah? Iya, dia memaksa ke arah Magistor. Dia terperangkap di depan situ. Dengan ada Valtteri Graham dapetin 2 dan membuat para pasukan dari Geekfam kehilangan Nile. Luka immortality-nya masih ada, tapi nampaknya para pasukan dari Geekfam mereka memaksa defense kembali. Marky! This is Captain Marky speaking! Berhasil mendapatkan 1, mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari Marky sedikit demi sedikit mereka keluarkan untuk mempertahankan Geekfam. Jangan sampai mereka harus tumbang lagi dan lagi. Nampaknya para pasukan dari Geekfam mereka terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Magistor yang akhirnya malah Nile yang harus menjadi korban dari kelakuannya sendiri. Karena posisinya tadi Marky cukup jauh juga sih. Apalagi itu timingnya kebetulan lumayan pas sih untuk muncul duluan ketika Marky-nya masih on the way. Karena kalau seandainya tadi Nile tidak show up, menurutku yang terjadi malah Dance Vault itu udah pasti ngelakuin invade nih di jungle-nya dari teman-teman Geekfam sekarang. Karena mereka nggak keluar dari zona aman mereka. Mereka bakal susah untuk masuk area jungle. Aku sempet tadi kayak mention kayak oke dia nggak ketahuan, tapi tiba-tiba dia ngebuka sendiri posisi ketika Marky memang agak cukup jauh tuh tadi. Karena kalau dia nggak show up di situ, kalau nggak ada kalau bisa dibilang nggak ada pertukaran point kill di situ, yang ada teman-teman dari Geekfam gak bisa keluar kayak sekarang nih, Iya kayak sih, Marky sama benar. Baloski yang mencoba untuk melakukan setup di area jauh. Tapi benar menurut aku masih bisa ditunggu beberapa detik sampai Marky Sampai Marky-nya benar-benar mendekat mendekat ya. lah ya setidaknya. Resiko yang diambil ternyata membuat Geekfam 50-50 lagi. Walaupun tadi mendapatkan banyak keuntungan, tapi untuk sekarang Dance Vault yang bisa pegang kendali Lordnya. Tapi seenggaknya nggak sampai di dalam area jungle. Dan thanks to Aboy karena dia copy penalty zone tadi. Sekarang adalah Paloski udah tahu kalau dia nggak boleh nangkep Kid Boba lagi. Dia harus nangkep Carvi atau nggak Magistor sekalipun. Dan Sunset Lover, ini biarkan dia bersinar. Biarkan dia di belakang. Kenapa? Itu akan memancing Sunset Lover. Malah kehilangan dirinya sendiri. Karena weakness point akan kebuka. Makanya kalau dia fokus ke Sunset Lover nggak bisa. Carvi, gimana caranya Carvi ditutup? Carvi sekarang udah menjadi obstacle yang sangat berat untuk sang Luke. Di depan sana para pasukan dari tim Geekfam mereka memaksa dengan adanya Randy Butchan. Sunset Lover berada di gas tepat. Mundur ke belakang, Awet setengah mati. Maka coba didapatkan, tapi Magistor masih bertahan. One last hit! Spray down! Tembak keperingatan berhasil menutup karena Nile. Ternyata Marky kali ini gagal mendapatkan poin kill yang cukup berarti. Lucas setidaknya memancing para pasukan dari Deathfall kabur dari Lord. Tapi ternyata Deathfall tidak terpancing memochan. Malah Deathfall-nya mereka yang bisa men-take over Lord kali ini. Lagi dan lagi, Carvi masih bebas. Iya, dan Sunset Lover yang tadi juga sempat ditarik, Winter Truncheon-nya digunakan ketika Cross Bowsting kebuka dari Marky. Iya, dan untuk sekarang Paloski lihat dipaksa. Tapi di depan sana lihat Paloski bakal coba untuk bertahan. Tidak ada defense judgment para pasukan dari Geekfam. Mereka cuma bisa melakukan teamfight. Tapi di belakang sana Luke mencoba untuk menutup hari dari seorang Carvi. Dia bisa terlalu sakit, tidak bisa dipendung dan Sunset Lover terperangkap di dalam perangkap Geekfam. Setidaknya itu yang bisa mereka lakukan dan Marky hilang. Marky gak bisa selamat dari para pasukan dari Deathfall bersama dengan sosok Luke yang tumbang. Lost bergerak di arah mid lane ini bencana untuk Geekfam. Wow, dan sekarang mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Disfall sudah mulai menggiring jalannya Lord di area mid kali ini. Tumbang 1 demi 1 bukan opsi yang baik sepertinya buat Geekfam dan sekarang mereka yang terpick off. Oke, mereka menuju ke belakang. Best turret dipecahkan. Belum ada clear. Carvi terperangkap tapi tidak ada following up. Damon Abed terperangkap dengan ada special medication dan Nile gagal untuk melakukan press forward. Paloski
membuat last man standing tidak akan bisa melakukan clear minion dan membuat game ketiga Israel Delspol menolak tumbang dengan 2-0 from Europe Region. Benar-benar tangguh, berhasil menyentil Geek Farm,